Desa Rojopolo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Rojopolo adalah desa dengan luas 13,38 km dan berpenduduk kurang lebih 6.000 jiwa. Di desa Rojopolo terdapat 3 dusun di dalamnya: Dusun Kerajaan, Dusun Kokapan, dan Dusun Persil. Desa Rojopolo merupakan salah satu desa yang aktif baik dari segi pendidikan, keagamaan, hingga kegiatan-kegiatan yang terdapat di lingkungan sosial masyarakat. Terdapat 3 bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat, diantaranya yaitu bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Di desa Rojopolo terdapat beberapa fasilitas desa yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat seperti Polindes, Pustu, dan juga Balai Desa. Lembaga pendidikan di desa Rojopolo mencakup PAUD yang terdiri dari PAUD Harapan Kita, PAUD Pipit, dan juga PAUD Dahlia. Sedangkan untuk lembaga pendidikan sekolah dasar terdiri dari SDN Rojopolo 1, SDN Rojopolo 2, SDN Rojopolo 4, dan SDN Rojopolo 6. Lembaga pendidikan selanjutnya yaitu MTS dan MA Ma'arif NU Nurul Amin Jatiroto, SMAN 1 Jatiroto yang terletak di Dusun Kerajaan. Kegiatan keagamaan yang terdapat di desa Rojopolo meliputi kegiatan muslimin dan muslimatan. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin masyarakat Rojopolo dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan burdah. Selain itu, juga terdapat kegiatan rungkeman. Tidak hanya itu, keaktifan masyarakat yang ada di desa Rojopolo dapat terlihat dari para pemuda yang aktif untuk melakukan olahraga seperti voli dan sebagainya. Program Pawon Urip merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial antar tetangga. Hal itu bertujuan untuk ketahanan pangan dan gizi keluarga. Pawon Urip berada di asuhan para 8 gerbang mas yang terdapat di 3 dusun kerajaan, yang terdapat 4 gerbang mas diantaranya Beo, Bangau, Kaswari, dan Merpati. Kokapan terdapat 3 gerbang mas diantaranya Kutilang, Seriti, dan Pipit. Persil terdapat 1 gerbang mas diantaranya Cendrawasih. Adanya Pawon Urip membuat Rojopolo dikenal sebagai salah satu desa yang sangat asri. Selain itu, tampak pemandangan bak surga yang tergambar di desa Rojopolo. Aliran sungai yang membentang seakan menyambut serta persawahan yang ditanami tebu, padi, menghias sepanjang perjalanan desa dan sorotan mata. Hal itu tentu menarik candu untuk dikunjungi. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan poin ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, kami sebagai mahasiswa KKN tematik UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan upaya pencegahan stunting melalui pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat Rojopolo. Pendampingan, pemberdayaan masyarakat, serta sosialisasi yang kami lakukan sebagai upaya pencegahan stunting dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam metode CBPR. Metode CBPR merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan bersama komunitas masyarakat, di mana masyarakat turut serta dalam kegiatan yang berperan sebagai mitra kerja, guna menciptakan sebuah pembaharuan ataupun perubahan ke arah yang lebih baik. Penelitian yang dikemas dalam pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dengan menawarkan sebuah solusi, kontribusi, ataupun sebagai langkah intervensi dalam menyelesaikan permasalahan real yang sedang dihadapi. Adapun tahapan yang kami lakukan, yang pertama adalah laying foundation. Pada minggu pertama, kami melakukan inculcation
berkolaborasi dengan mengunjungi stakeholder dan beberapa pihak terkait dengan tema yang akan kami teliti. Selain itu, kami juga mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Rojopolo yang terbagi dalam 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang keagamaan, dengan mengikuti pengajian, khotmil Quran, dan muslimatan di rumah warga. Yang kedua yaitu bidang pendidikan, dengan melakukan kegiatan belajar mengajar di 3 PAUD yang ada di Desa Rojopolo, yaitu PAUD Harapan Kita, PAUD Pipit, dan PAUD Dahlia. Ketiga, yaitu bidang sosial dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, kami membantu pelestarian pawon urip bersama para kader Gerbang Mas, serta kerja bakti membersihkan lingkungan bersama warga. Dan yang keempat, yaitu bidang kesehatan. Pada bidang ini, kami membantu pelaksanaan Posyandu dalam kegiatan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional di 8 Gerbang Mas yang dilaksanakan secara terjadwal. Memasuki minggu kedua, kami melakukan tahap selanjutnya yaitu Research Planning. Pada tahap kedua ini dilakukan dengan pembagian tim untuk pengumpulan data, menentukan strategi pengumpulan data, serta menyiapkan instrumen penelitian. Tahap ketiga yaitu Gathering and Analysis Information. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion atau biasa dikenal dengan FGD. Bersama stakeholder Desa Rojopolo, kami melakukan door-to-door, interview, persebaran kuesioner, serta dokumentasi. Tahapan terakhir yang dilakukan pada minggu keempat yaitu Action on Finding. Langkah aksi yang kami lakukan berdasarkan tahapan sebelumnya adalah dengan melakukan beberapa program kerja unggulan. Yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi PHBS di SDN Rojopolo 4. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga sekolah akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dilakukan sebagai intervensi pencegahan stunting di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan PHBS yang dilakukan meliputi senam pagi, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, edukasi mencuci tangan dengan baik dan benar, praktik mencuci tangan dengan sabun, edukasi makanan bergizi, serta pemasangan poster dan papan peringatan di berbagai sudut taman sekolah. Kedua, motivasi pencegahan stunting pada kelompok penerima KPM PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH itu sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekankan prevalensi kasus stunting di Indonesia. Dalam kegiatan motivasi pencegahan stunting, kami membahas beberapa materi terkait faktor penyebab stunting, dampak stunting, dan komponen-komponen utama pencegahan stunting. Dengan diadakannya motivasi pencegahan stunting pada kelompok penerima KPM PKH di Desa Rojopolo, diharapkan bantuan yang sudah didistribusikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan dasar seperti mengonsumsi makanan yang bergizi. Satu, dua, tiga, tepuk stunting. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Tegak stunting penting. Yes, yes, yes. 3. Pendampingan pemantauan resiko kejadian stunting pada ibu hamil oleh kader TPK atau tim pendamping keluarga. Pendampingan terhadap kader TPK dilakukan pada saat pencatatan dan pelaporan melalui sistem aplikasi. Program kerja ini bertujuan untuk mempermudah kader TPK dalam melakukan pemantauan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, pendampingan terhadap ibu
ibu balita dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Pendampingan terhadap ibu balita dilakukan dengan memberikan edukasi terkait pentingnya gizi bagi balita sejak dini. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada ibu balita akan pentingnya gizi guna tumbuh kembang yang baik bagi balita. Di samping program kerja unggulan, kami juga melakukan beberapa program kerja tambahan, yaitu yang pertama yaitu pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking dilaksanakan di MTS Ma'arif NU Nurul Amin, Desa Rojopolo. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, keberanian, serta melatih skill komunikasi peserta didik. Kedua, pengembangan media sosial YouTube sekaligus video profil Desa Rojopolo. Program kerja ini bertujuan untuk memperkenalkan Desa Rojopolo kepada masyarakat yang lebih luas perihal kondisi, kegiatan, dan administrasi desa. Ketiga, pengembangan media sosial Instagram dan Facebook Pawon Urip. Program kerja ini bertujuan untuk memperkenalkan Pawon Urip kepada warga Desa Rojopolo agar dapat dikembangkan, hingga hasil Pawon Urip nantinya dapat dipasarkan di media sosial. Yang keempat, open donasi untuk santunan anak yatim yang dilakukan mulai tanggal 9 Agustus hingga 15 Agustus 2022. Hal tersebut dilakukan dengan menyebarkan pamflet di berbagai media sosial. Kegiatan santunan anak yatim dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 16 Agustus yang bertempat di Balai Desa Rojopolo. Dan yang terakhir adalah pengecatan Gapura Gerbang Mas Rojopolo. Program kerja ini bertujuan untuk memperbaiki Gapura Gerbang Mas yang telah lama tidak terawat, serta sebagai kenang-kenangan dari kami KKN 31 UIN Sunan Ampel Surabaya. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Kepala Desa Rojopolo serta seluruh perangkat dan kader desa yang telah membantu kami dalam pelaksanaan program kerja pengertian masyarakat. Semoga apa yang telah kami usahakan dapat menjadi intervensi dan sumbangsih yang dapat mengantarkan Desa Rojopolo menjadi desa yang lebih maju lagi. Meski dengan sebuah langkah kecil, namun kami percaya akan ada langkah yang lebih besar yang akan Desa Rojopolo gapai bersama-sama. Dan inilah jejak kami, 40 Days in Our Memories.